Terima kasih. Selamat malam semua saudara-saudari yang mengikuti acara webinar kita yang keempat pada hari ini. Ini merupakan perjumpaan kita setiap Selasa dan seperti yang tadi saya kemukakan, ini merupakan perjumpaan yang keempat kalinya. Dalam perjumpaan yang pertama, tetap kita berbicara dalam seputar masalah wabah COVID-19. Saat itu kita berbicara tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan seluk-beluk COVID-19 dalam kaitan kesehatan. Dan kita menghadirkan Dr. Budi untuk menjadi narasumber kita pada waktu itu. Kemudian Selasa berikutnya, dalam perjumpaan yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap kehidupan ekonomi. Kita menghadirkan beberapa pembicara, baik dari kalangan pengusaha maupun dari financial analysis, yang menganalisa keadaan ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi ini dalam mengelola keuangan, mengelola bisnis, usaha dalam suasana COVID-19. Dalam perjumpaan kita yang ketiga, Selasa yang lampau, kita membahas tentang dampak dari COVID-19 terhadap stres, terhadap relasi, dan terhadap pendidikan. Kita juga menghadirkan seorang doktor psikologi, doktor ilmu pendidikan, dan juga konselor pernikahan. Dan hari ini kita akan membahas dampak COVID-19 terhadap masalah politik dan keamanan. Tadi sudah diperkenalkan 3 panelis kita. Yang pertama dari latar belakang TNI, yang kedua dari latar belakang Polri, dan yang ketiga dari latar belakang DPRD. Tentu 3 beliau ini akan sangat menolong kita untuk memahami apakah kira-kira yang menjadi dampak dari wabah COVID-19 terhadap kehidupan politik dan kehidupan keamanan dari bangsa negara kita, baik dalam tingkat nasional maupun dalam wilayah di mana kita berada atau kota di mana kita berada. Tadi pagi saya mengikuti rapat dari PGI karena saya melayani sebagai salah seorang ketua dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sekum PGI melaporkan masukan yang dia terima dari Ibu Sri Mulyani, karena PGI tentu selalu mendapatkan briefing dari pemerintah tentang kondisi yang terjadi dan yang dalam segala sisi, dalam segala hal. Dan pagi tadi kami mendapatkan briefing dari Ibu Sri Mulyani tentang ke depan, proyeksi ke depan dari situasi ekonomi bangsa dan negara kita. Saya akan tampilkan 2 slide yang kami terima dari sekian banyak slide yang kami terima dari Ibu Sri Mulyani. Slide itu adalah sebagai berikut. Sebentar saya akan tampilkan terlebih dahulu. Baik. Di dalam slide yang kami terima tadi disampaikan oleh ya, sudah tampil. Disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani tentang kondisi ke depan dari bangsa dan negara kita ini. Pertama-tama beliau menyampaikan bahwa sangat dapat diperkirakan bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya sudah diperkirakan 5,3, ini serius sudah suatu angka yang kecil karena biasanya harusnya 7%. Kalau angka itu 7%, baru tingkat pengangguran tidak akan bertambah karena jumlah pertumbuhan penduduk kita. Tapi tahun ini diproyeksikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa ternyata dari 5,3% ini karena COVID-19 akan turun dalam 2 kemungkinan. Kalau kemungkinan yang terberat, maka justru bukan pertambahan ekonomi yang terjadi, minus 0,4. Itu yang terberat. Yang tidak terberat artinya
yang paling optimis, yang walaupun itu optimis tapi berat, adalah angka pertumbuhan ekonomi bangsa kita 2,3%. Dan kalau itu terjadi, maka akan meningkat angka kemiskinan di negeri kita. Dan juga tentu akan meningkat angka pengangguran di negeri kita. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan naik menjadi 3,78 juta orang. Penambahannya saja. Bertambah angka orang yang miskin 3,78 juta. Kalau lebih optimis, yaitu 1,16 juta pertambahan dari orang yang miskin. Pengangguran akan naik menjadi 5,23 juta orang menganggur. Itu angka yang paling berat, yaitu kalau tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus 0,4. Yang lebih optimis dari itu adalah tingkat pengangguran kita menambah sejumlah 2,92 juta. Nah, pertambahan tingkat pengangguran sedemikian ini bukan hal yang sederhana. Kalau jumlah orang yang menganggur naik 2,9 juta, apalagi kalau naiknya lebih dari itu, yaitu menjadi 5,23 juta, pasti semua ini akan membawa kerawanan. Kerawanan baik di dalam masalah politik maupun kerawanan di dalam masalah ekonomi. Itu yang dapat terjadi di depan mata kita. Oleh karena itu, kita perlu menghadirkan para narasumber kita dalam kesempatan ini untuk kita mendengar kira-kira apa dampak situasi semua tadi terhadap kehidupan dari politik dan keamanan kita. Seperti yang tadi telah dikemukakan, hadir di tengah kita Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sujatmiko. Saya kalau diizinkan menyapa supaya lebih akrab saja, Pak Jatmiko. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Dan juga hadir tengah-tengah kita Ibtu Michael Tandayu. Supaya lebih akrab, saya panggil Pak Michael saja. Selamat malam. Yang sekarang sedang di Polda Banten. Dan yang ketiga, anggota DPRD Kota Bandung, yang kalau saya boleh sapa sebagai Pak Christian. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Hadir tengah-tengah kita, Pak Christian nanti akan menjelaskan beliau ada di komisi berapa dari DPRD di Kota Bandung. Malam hari ini saya akan memulai pertanyaan karena sudah masuk pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya ajukan kepada masing-masing panelis, baik kepada Pak Sujatmiko, kemudian kepada Pak Michael, dan Pak Christian. Dan tadi seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Yesi, kalau ada di antara saudara-saudari, ibu bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut baik melalui live chat dari YouTube channel ataupun melalui nomor telepon yang tadi sudah disebutkan. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan dijawab oleh para panelis kita. Saya mulai dulu pertanyaan yang pertama, yaitu saya arahkan terlebih dahulu kepada Bapak Sujatmiko. Pak, di dalam kaitan pandemi COVID-19 ini, apakah COVID-19 ini dapat dianggap dan dipandang dari sisi TNI sebagai alat pertahanan negara, yaitu sebagai ancaman? Apakah ini dapat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional kita? Dan ancaman terhadap keadaan politik dari bangsa kita. Mohon arahan Bapak terhadap hal ini. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak Bambang. Saya mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu tentang ancaman itu sendiri. Pada hakikatnya, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Baik itu berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, baik itu dari luar negeri juga maupun dari dalam negeri itu sendiri. Yang dinilai ancaman itu akan berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya menjelaskan di sini bahwa COVID-19 ini menurut saya masukkan sebagai ancaman non-militer karena dia tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Ancaman non-militer ini mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan sekarang ditambah lagi dengan teknologi dan informasi. Kalau kita lihat tren kasus pandemi COVID-19 saat ini, masih terus mengalami peningkatan, baik itu dari segi jumlahnya maupun dari penyebarannya sudah menyebar ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Hal ini bila segera tidak diputus mata rantai penyebarannya dan tidak dibasmi, maka dinilai bahwa ini akan berpengaruh terhadap kehidupan nasional bangsa Indonesia, yaitu yang menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga akan berdampak terhadap stabilitas keamanan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, bahwa pandemi COVID-19 akan menjadi ancaman non-militer terhadap stabilitas keamanan nasional. Kita menyangkut masalah aspek kehidupan, yaitu menyangkut masalah aspek alamiah dan aspek sosial. Di mana aspek alamiah itu ada 3 gatra. Yang pertama yaitu dari kondisi geografi sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di mana mempunyai 17.504 lebih pulau yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, dan letak pulau kita ini ada di letaknya silang antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga dari segi geografi ini termasuk yang rawan kita, baik itu rawan dari masuknya dari luar maupun di dalam sendiri. Nah, di dalam COVID ini, menghadapi COVID-19 ini, tentunya kondisi geografi ini bisa mendukung maupun bisa kurang mendukung. Kalau mendukung, yaitu diantaranya kita bisa menutup pulau-pulau itu, sehingga COVID itu tidak menyebar sampai ke pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Dan memang sekarang ini COVID-19 ini terpusatnya sebagian besar ada di Pulau Jawa. Namun tidak mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa akan menyebar juga ke pulau-pulau yang lainnya. Ini dari segi geografi. Sedangkan segi dari kekayaan alam, kita banyak kekayaan alam, namun di dalam hal ini dikaitkan dengan COVID-19 ini banyak hambatan-hambatan yang tidak bisa dikerjakan, ya, karena banyak petani-petani atau nelayan-nelayan yang mendapatkan penghasilan banyak, namun menjualnya susah. Ya. Banyak dapat ikan banyak sekali, namun dia karena hotel-hotel tutup sehingga dia mengalami kerugian dan dijual dengan hasil yang murah. Dan pertanian juga demikian, pertanian juga terganggu dengan adanya COVID ini. Demikian juga untuk demografinya, keadaan penduduknya itu tersebar. Dan kita tahu bahwa penduduk Indonesia cukup besar jumlahnya, dan kita mengerti bahwa kemampuan orang Indonesia itu belum bisa merata. Ya. Jadi kalau
dirata-ratakan masih menengah ke bawah, sehingga intelektualnya masih terbatas, sehingga mudah dimasuki hal-hal yang negatif ataupun hal yang hoax. Nah, ini padahal akhir-akhir ini dengan adanya COVID ini banyak dimanfaatkan untuk berita-berita yang hoax, dan ini mudah ditangkap oleh penduduk kita yang memang kurang mampu menganalisa ini. Sedangkan dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ini sangat rawan. Dengan kejadian COVID ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan ipolek sosbud dan pertahanan serta teknologi dan informasi ini. Saya uraikan secara singkat tentang aspek kehidupan di bidang ideologi. Dimanfaatkan banyak orang bahwa COVID ini bisa mempengaruhi ideologi kita. Tapi bagi orang Indonesia yang paham tentang ideologi kita, yaitu Pancasila, dan dia berpedoman dengan ideologi Pancasila kita, ini bisa lebih tenang. Namun yang lebih bahaya, kalau orang-orang yang memang percaya dengan hoax, karena ideologi Pancasila ini ada dari luar yang memang ingin menggoyang ideologi ini ataupun mengganti dengan pahamnya, yaitu dengan menyampaikan hoax yang di mana penanganan COVID ini tidak dinyatakan lambat dan sebagainya, ataupun contohnya aja misalnya ibadah di rumah masing-masing. Ini juga sudah dampaknya sangat luas bagi orang-orang yang memang tidak memahami. Terus dari segi politik, tentunya semua aspek akan berpengaruh ya di COVID ini, sengaja ya di berita-berita yang mungkin tidak benar dikeluarkan dan sebagainya, sehingga kalau kita mendengarkan kemarin itu berita hoax itu cukup banyak, ratusan berita yang memang tidak benar disampaikan ke masyarakat, yang itu akan berpengaruh terhadap politik negara kita. Dari ekonomi tadi sudah sepintas dijelaskan Pak Bambang, dan pada 2 minggu yang lalu sudah dibahas, tidak saya sampaikan, yang jelas sangat berpengaruh aspek ekonomi terhadap stabilitas keamanan dan politik negara kita. Karena dengan kondisi ekonomi yang saat ini, tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang ini, kita sangat prihatin ya, di mana terjadi banyak pengangguran, banyak yang di PHK, belum lagi muncul kejahatan dan sebagainya. Dari segi sosial budaya jelas bahwa budaya kita sebenarnya ada budaya yang bagusnya, yaitu kita punya budaya gotong royong. Hal ini terlihat saat-saat pandemi ini muncul banyak kita kepedulian kepada sesama, banyak kita toleransi kepada sesama, dan kita membantu kepada teman-teman sesama kita. Jadi kalau budaya kita ini dikembangkan sebenarnya positif. Namun justru banyak juga yang memanfaatkan situasi ini untuk sengaja membuat kekaruan bangsa ini. Kalau dari segi pertahanan dan keamanan, jelas semua hal-hal yang memang berakibat terhadap keamanan dan stabilitas keamanan ini tentunya kita akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Demikian yang saya sampaikan. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan akan kita jawab lebih lengkap lagi. Terima kasih. Wow, berarti masalah pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah stres dalam keluarga, tetapi ini juga merupakan satu ancaman tersendiri terhadap pertahanan nasional kita. Nampaknya begitu kalau mendengar uraian dari Bapak Mayor Jenderal Sujatmiko tadi. Dan kalau begitu Pak, kalau saya boleh teruskan pertanyaannya adalah, apa peran dan strategi dari TNI, karena ini sudah menyangkut masalah pertahanan negara,
peran dan strategi TNI di dalam menghadapi COVID-19 ini. Tampaknya ini bukan hanya urusan para dokter, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari TNI dalam mengemban pertahanan negara kita. Mohon Pak pencerahannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya akan coba jelaskan ataupun saya coba uraikan tentang peran TNI dan strateginya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kalau kita lihat, kita mempunyai undang-undang ya, Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 34 atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004, di mana di sini TNI mempunyai tugas-tugas ya, tugas-tugas antara lain yaitu tugas operasi militer dan tugas operasi non militer. Di mana tugas-tugas ini akan dijabarkan lagi, baik itu operasi militernya maupun operasi non militernya. Saya akan coba, kalau operasi militer mungkin kaitan dengan COVID ini tidak ada, dan saya akan mulai dengan operasi militer selain perang ya, atau operasi non militer. Saya ulangi, jadi akibat daripada dampak pandemi COVID-19 ini di dalam politik dan keamanan nasional. Jadi kita tahu bahwa negara kita atau Indonesia ini memiliki beberapa doktrin ya. Kita memiliki beberapa doktrin. Di antaranya yaitu doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Di dalam doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta ini tentunya seluruh masyarakat ini dilibatkan di dalam menangani COVID-19 ini. Kita tidak bisa berdiri sendiri ataupun masalah ini hanya ditangani oleh satu instansi yaitu TNI saja, tidak. Namun TNI akan melakukan sebagai komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan rakyat sebagai pendukungnya. Jadi semuanya terlibat. Jadi bukan hanya tanggung jawab TNI maupun pemerintah, tidak, namun seluruh warga negara itu terlibat untuk menangani COVID-19 ini. Kita tahu bahwa untuk menangani COVID-19 ini yang sudah dinyatakan sebagai ancaman non-militer, ataupun kalau kita ini kan bisa dikatakan ini sebagai musuh, ya, sebagai musuh. Maka musuh kita ini sudah masuk ke dalam wilayah kita. Kalau musuh ini sudah ada di wilayah kita, berarti kita harus siap untuk berperang. Berperang melawan COVID ini. Untuk berperang ini, tentunya kita harus punya strategi juga. Jadi tidak bisa kita berperang asal ya kita maju atau dengan kekuatan sendiri, tapi harus ada strateginya. Banyak sekarang ini di daerah-daerah itu sudah ada spanduk-spanduk kita perangi corona, perangi COVID-19 dan sebagainya. Namun kita harus tahu apa taktik yang digunakan, apa strategi yang digunakan untuk memerangi itu. Tentunya ini tidak bisa kita hanya mengandalkan ataupun kita hanya semangat saja, tidak. Tentunya harus pakai jurus ataupun strategi yang memang bisa mendukung dari doktrin yang memang sudah dipunyai oleh TNI. Untuk mendukung itu tentunya kita akan sampaikan, yaitu bahwa taktik ataupun strategi yang disampaikan tadi, yang dipunyai oleh TNI, yaitu dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi di sini diperlukan kesemestaan. Jadi seluruh rakyat terlibat di dalam hal ini, di dalam memerangi COVID-19 ini. Keterlibatannya bagaimana di sini? Bukan perang dengan senjata dan sebagainya, bukan. Tapi justru keterlibatannya yaitu mendukung
kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan saat ini. Di antaranya, yaitu yang jelas ya kita harus menjaga pertahanan dan keamanan kita sendiri. Artinya begini, jadi setiap individu atau personil TNI ini, ya personil warga negara Indonesia ini harus kita mempunyai naluri pertahanan dan keamanan individu. Pertahanan berarti kita harus menjaga kondisi kita ini tetap kuat. Ya. Kita menjaga diri kita ini supaya tetap sehat. Jadi pertahanan dari dalam. Dari dalam itu kita harus menguatkan dulu aja. Demikian juga untuk keamanan. Keamanan ini harus ditanamkan kepada semua orang, kepada warga negara ini, bahwa kita semuanya membutuhkan keamanan. Kita mau keluar rumah aja harus sudah memperhatikan keamanan. Mau duduk saja harus sudah memperhatikan keamanan. Jadi keamanan itu sangat dibutuhkan untuk menangani COVID ini. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita menghadapi COVID ini yang memang sudah siap masuk ke ataupun yang sudah masuk ke wilayah kita, apakah mungkin itu di jalan, atau apakah itu mungkin di halaman kita, mungkin juga sudah di rumah kita, di mana COVID-19 ini kan tidak tahu virus yang tidak kita ketahui. Ini tentunya kita harus sudah menjaga keamanan. Yang pertama tentunya kita bisa melakukan yaitu dengan spirit tentang keimanan kita. Ya. Jadi iman kita harus ditingkatkan di sini. Kita udah diajari ataupun bukan diajari, udah diberikan tuntunan atau pedoman yang dari GKPB yaitu tentang ibadah harian. Itu harus kita tanamkan untuk menguatkan kita. Selanjutnya kita untuk menanamkan bahwa diri kita ini harus siap menghadapi COVID-19 ini, jadi serangan COVID-19 dengan cara kita menjaga supaya kita ini tetap menjaga diri, yaitu dengan menyiapkan cuci tangan, menyiapkan sabun, sanitizer, maupun kita melakukan jaga jarak, memakai masker dan sebagainya, itu sudah kita siapkan sehingga kita di dalam menghadapi serangan COVID-19 ini kita sudah kuat. Selanjutnya yang perlu kita ini kan, jadi taktik kita ini untuk menghadapi ini tentunya kita harus dilaksanakan dengan pertahanan keliling ya, karena semesta tadi harus seluruh rakyat ini pertahanan keliling di mana COVID sudah menyebar sehingga kita adakan pertahanan keliling atau pertahanan yang mendalam ya, sehingga COVID ini tidak sempat tersebar kemana-mana. Jika sudah kita kepung di daerah itu, ya udah kita matikan di situ, kita hancurkan di situ COVID itu. Karena kita keterbatasan para tenaga medis, keterbatasan juga kita belum obat yang kita punyai, sehingga hal ini tentunya kita bisa diisolasi di rumah kita masing-masing, atau kalau yang memang sudah ini, ya kita harus di rumah sakit dengan tes yang benar. Dengan demikian, kalau semuanya kita mempunyai pertahanan dan keamanan di dalam individu kita di dalam menghadapi peperangan ini dengan COVID-19 ini, tentunya kita tidak mengalami kesulitan. Itu kita dengan meningkatkan pertahanan kita, dengan kita menerapkan naluri keamanan kita, sehingga kita bergerak di mana-mana juga harus waspada. Ya. Hati-hati dan waspada, walaupun kita disuruh di rumah, kita di rumah dengan memanfaatkan ibadah kita ataupun pendekatan kita atau kekerapan kita dengan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih, sangat jelas. Nampaknya ini jawaban dan uraian dari Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sujatmiko ini menolong kita melihat bahwa COVID ini merupakan, boleh dikatakan sebagai musuh, bahkan musuh yang sudah masuk ke wilayah kita, yang jelas harus diperangi. Hanya saja perangnya tidak pakai senjata, tidak pakai mortir, tidak pakai meriam,
tetapi kita memeranginya dengan menggalang kekuatan masyarakat, baik dalam kewaspadaan terhadap kesehatan, itu merupakan satu perang nampaknya. Menjaga kesehatan kita dengan cuci tangan, pakai masker, mengambil jarak, physical distancing, itu juga suatu perang. Tetapi di saat yang sama kita melihat ini perlu memperkuat ideologi bangsa supaya melawan hoax yang menyertai COVID-19 ini sangat bahaya. COVID-19-nya sendiri sudah bahaya. Hoax yang menyertainya tidak kalah bahayanya. Nampaknya seperti itu. Ya. Terima kasih, ini sangat membuka wawasan kita dan melihat COVID-19 ini dari cakrawala yang berbeda. Terima kasih. Kita teruskan nanti dengan pertanyaan pada Pak Sujatmiko, nanti sudah banyak pertanyaan yang masuk juga. Tapi kita beralih terlebih dulu kepada Bapak Ibtu Michael Tandayu. Ini sedang kita coba lihat dari sisi Polri. Ada pertanyaan yang masuk demikian. Pada tanggal 30 Maret yang lalu, Menhumkam Bapak Yasona Lawli telah mengeluarkan keputusan dengan nomor-nomor saya tidak usah sebutkan, dan di sana bahwa dalam kaitan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 diperkirakan ada sekitar 30.000 napi dibebaskan dari rumah tahanan pada saat ini. Nah, kalau 30.000 napi dibebaskan, ini apakah tidak akan menimbulkan kerawanan di tengah masyarakat? Nah, ini yang dipertanyakan banyak orang. Dan kalau demikian, apa upaya-upaya yang dilakukan supaya pembebasan ini tidak justru menimbulkan kerawanan bagi masyarakat, walaupun bagi napinya sendiri aman dari penularan COVID di dalam penjara? Mohon arahan dan jawaban dari Pak Ibtu Michael. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengisi seminar ini, webinar ini bersama-sama dengan para panelis yang luar biasa. Jadi mungkin untuk menanggapi pertanyaan pertama ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibahas karena ini merupakan sebuah polemik yang sepertinya masyarakat ini kayaknya tidak bisa menerima gitu. Kayaknya udah tahu pemerintah, udah tahu negara lagi risuh kayak gini gitu terkait COVID-19, masih adanya kegelisahan di antara masyarakat. Kok sepertinya pemerintah ini tidak memikirkan arah sana. Apakah di sini ada bobot politiknya atau bagaimana? Sepertinya banyak kecurigaan dan rasa kegelisahan di antara masyarakat terkait kebijakan ini. Begitu. Jadi mungkin di sini saya akan memberikan gambaran. Jika saya menjawab apa alasan pastinya mengapa Pak Menkumham memutuskan seperti itu, secara pastinya tentu saya tidak bisa menjawab apa pastinya, karena yang tahu secara pasti ini tentu tim perumus kebijakan tersebut sendiri dan Pak Yasona atau mungkin para pejabat lainnya. Tapi mungkin di sini saya akan memberikan gambaran yang mudah-mudahan dapat mewakili dan memberikan pengertian bagi kita semua terkait hal ini. Jadi jika kita melihat dampak negatifnya, 30.000 dilepaskan, diberikan asimilasi dan integrasi. Tentu ini memberikan keresahan bagi masyarakat. Dan 30.000 orang napi dilepaskan, 1% aja dari 30.000 itu berolah kembali. Itu 300 orang. Ya, nggak menutup kemungkinan ada 300 orang yang mungkin berolah kembali. Akan tapi kenapa sih hal ini dilakukan? Begitu. Jadi jika kita mengupas sedikit, kita melihat secara garis besar, kita lihat pandangan kita tidak dekat, tapi kita melihat garis besarnya. Jadi PBB itu sebenarnya sudah memberikan saran atau rekomendasi kepada seluruh negara, terutama bagi negara-negara yang over capacity di penjaranya, yaitu memiliki kapasitas yang lebih memiliki tahanan yang lebih dari kapasitasnya, over capacity, itu disarankan untuk melepas tahanannya.
Begitu. Dan untuk yang melepas tahanannya ternyata bukan Indonesia aja, tapi ada banyak seperti ada Iran, Turki, Italia, Amerika, Brazil, gitu. Dan yang dilepas ribuan, puluhan ribu juga oleh negara-negara tersebut. Kenapa sih hal ini dilakukan oleh negara-negara ini? Jadi mungkin yang bisa memberikan sedikit gambaran itu adalah kisah kerusuhan di penjara di beberapa negara yang sudah terjadi. Jadi selama COVID-19 ini ternyata di beberapa negara itu sudah terjadi kerusuhan seperti di Italia. Di Italia itu 50 penjaranya, sekitar 50 penjara itu jadi kerusuhan. Bisa dibilang itu chaos. Jadi belasan orang meninggal gitu. Terus puluhan napinya kabur. Terus bahkan ada sekitar 50 orang petugas sipirnya itu disandra, dan ada yang di take over lapasnya, dan juga dari dalam penjara ini sendiri para tahanannya ini seperti memberontak keluar itu. Jadi besi-besi tahanannya itu diketok-ketok pakai besi mungkin supaya besinya itu putus. Kayak ini sangat kacau. Dan itu bukan cuma di satu negara, tapi di beberapa negara. Itu di Italia, itu ada di Cina, ada di Kolombia, kalau bisa dilihat. Dan korban jiwanya pun lumayan banyak, begitu. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa sih kok penjara-penjara di negara-negara ini bisa kerusuhan? Mungkin jika kita belajar dari pengalaman dari negara lain, itu mungkin hal yang baik. Jadi jika kita lihat lagi kenapa negara-negara itu bisa terjadi kerusuhan seperti itu ya nggak lain dan nggak bukan itu karena COVID-19. Begitu. Coba kita lihat di penjara di Jakarta sebagai contohnya. Kondisi penjara di Jakarta. Kondisi penjara di Jakarta itu sudah over capacity yang lumayan. Bukan lumayan lah, sudah over capacity yang mungkin bisa dibilang parah. Begitu. Contoh di Jakarta. Itu tercatat tanggal 26 Desember 2019 itu tahanannya ada sekitar 18.160. 18.160. Sedangkan untuk kapasitas selnya itu hanya mencakup 5.719. Tahanannya 18.000, tahanannya itu 5.700. Jadi hampir 3 kali lipat yang seharusnya. Begitu. Satu sel itu bisa untuk 20 orang kalau di Jakarta itu. Karena saking hiruk-pikuknya, bayangin satu sel itu 20 orang. Jadi mungkin tidur itu ya nggak ada space-nya gitu, benar-benar dempet-dempetan gitu kan. Dempet-dempetan. Dan apalagi di tengah COVID-19 ini mulai diambil langkah-langkah dari pemerintah untuk menghindari kunjungan langsung dari keluarga. Jadi keluarga dilarang untuk kunjungan kepada tahanan gitu. Banyak nggak semua lapas, tapi ada lapas-lapas yang kebijakannya udah mulai seperti itu. Jadi kalau mau berkunjung itu video call begitu. Nah, bayangkan dalam kondisi tahanan yang di penjara nggak bisa ngapa-ngapain, yang ruang lingkupnya hanya sebatas itu, nggak bisa lihat keluarganya. Mungkin keluarga biasanya nganterin makanan atau nganterin apa. Ini nggak ada yang kayak seperti itu, nggak ada harapan sepertinya. Tahu-tahu dari ribuan orang itu satu kena COVID-19. Ya mungkin hari ini satu, mungkin besok udah 10. Bayangin kalau itu terjadi. Dan menurut saya bukan hal yang aneh kalau misalkan tahanan itu lebih mementingkan nyawanya sendiri gitu dibandingkan harus diam di penjara gitu. Mungkin kalau itu terjadi karena udah over capacity banget, ya mungkin ya nggak aneh kalau misalnya orang itu berontak. Ini namanya masalah nyawa gitu. Dan untuk mengontrolnya juga sangat sangat sulit gitu, karena untuk petugas lapas di Indonesia ini juga sangat minim sebenarnya. Jadi petugas lapas seperti sebagai contoh itu biasanya hanya belasan gitu untuk harus mengontrol ribuan tahanan begitu. Jadi
kalau tahanan itu berontak ya belasan orang bisa apa? Dan untuk kontrol belasan orang, untuk kontrol ribuan orang itu ya sangat susah sebenarnya. Jadi mungkin untuk menghindari chaos yang seperti itu, yang bahkan jadi kalau misalkan tahanan-tahanan itu nggak dilepasin, justru malah bikin suatu masalah yang serius, masalah lain yang serius bagi ketahanan nasional. Jadi Pak Yasona Lauli, Bapak Menkumham itu memutuskan untuk ya udah kita mengikuti anjuran dari PBB serta dari anjuran dari researcher lainnya. Jadi peneliti-peneliti juga menyarankan Indonesia untuk melepaskan tahanan, begitu. Jika kita berkaca dan ini real gitu, kalau kita lihat beberapa pekan yang lalu itu di Manado, di Sulawesi Utara itu udah rusuh gitu penjaranya karena COVID-19 ini, dibakar dan lain sebagainya. Dan hal seperti ini rawan untuk menular. Jika satu penjara sudah melakukan hal ini, jika penjara yang lain tahu dan mengalami kondisi yang sama, itu bisa menular. Begitu. Jadi mungkin diambil langkah-langkah seperti itu untuk lebih penanganannya lebih mudah di penjara. Dan pengawasannya, penanganannya lebih mudah. Kan tapi tentu hal ini memiliki dampak yang negatif, ya, yaitu mungkin menimbulkan keresahan di masyarakat yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dan mungkin ada orang yang sudah baru lepas tapi melakukan kejahatan lagi seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah pemerintah juga melepaskan tahanan ini juga bukan asal-asalan, tapi kan ada syarat-syaratnya, gitu. Jadi yang memang sudah untuk yang tahanan dewasa itu sudah lebih dari setengah. Untuk akhir tahun ini sudah masa hukumannya untuk akhir tahun ini sudah 2/3, untuk anak sudah setengah akhir tahun ini, gitu. Dan juga bukan tindak pidana korupsi, tidak pidana teroris, gitu, tidak pidana narkotika, dan bukan tindak pidana yang mengancam negara, bukan tindakan pidana seperti itu, begitu. Dan juga dinilai berkelakuan baik selama periode tertentu, gitu, dinilai sudah mengikuti program yang diberikan oleh lapas dengan baik, gitu. Jadi yang dinilai memang sudah ada syarat-syaratnya, bukan asal-asalan. Dan memang tidak bisa dihindarkan kalau ada orang yang lepas melakukan tindak pidana kejahatan lagi, begitu. Karena mungkin dalam kondisi seperti ini memang apalagi ekonomi susah, ya mungkin udah nggak ada kerjaan atau bingung, ya kejahatan lagi. Kan tapi saya sarankan tidak perlu khawatir, ya. Saya sarankan tidak perlu khawatir karena ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata kejahatan itu ternyata malah mengalami penurunan, begitu. Jadi selama COVID-19 ini uniknya mengalami penurunan, begitu. Jadi di Banten sendiri mengalami penurunan, di Bandung juga mengalami penurunan, begitu. Untuk terkait masalah curanmor, masalah perkelahian, kekerasan dan lain sebagainya, itu C3 itu mengalami penurunan, anehnya, begitu. Mungkin karena beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak polisi atau pihak-pihak terkait lainnya, gitu. Jadi polisi pada saat seperti ini juga sudah sangat responsif, sudah sangat mengupayakan supaya jangan adanya keresahan masyarakat, begitu, dengan misalkan begitu ada kejadian cepat ditanggapi atau mungkin mendeteksi sebelum adanya gangguan keamanan itu langsung dikontra, langsung dapat diredam seperti itu. Jadi menurut saya mungkin keresahan itu wajar, tapi mungkin dengan saya memberikan gambaran seperti itu, saya harapkan untuk kita semua dapat tenang, dapat fokus pada diri kita, dan dapat memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam COVID-19 yang baik untuk diri kita ke depannya, dibandingkan kita harus resah. Mungkin demikian. Wow, jadi nampaknya COVID-19 membuat angka kejahatan menurun, ya. Mungkin para penjahatnya bersembunyi di rumah atau karena kebanyakan orang
bekerja di rumah, jadi penjahatnya agak mikir-mikir untuk melakukan kejahatan. Mungkin. Betul sekali, Bang. Tetapi dengan meningkatnya angka pengangguran dan krisis dampak ekonomi, kalau boleh dijelaskan secara singkat, kira-kira sebetulnya Indonesia ini aman atau tidak ya? Dari kalau dengan kerawanan pengangguran dan masalah ekonomi, kira-kira ini aman atau tidak? Kan PHK terjadi di mana-mana. Baik, Bang. Untuk jika mungkin masalah aman, ini tergantung seberapa lama COVID-19 ini akan berlangsung. Yang tentunya semakin cepat itu akan semakin baik. Dan untuk menjawab hal itu, kapan COVID-19 itu cepat berakhir atau tidak, saya tidak tahu banyak. Dan untuk membilang juga untuk misalkan apakah kondisi ekonomi akan semakin buruk atau akan semakin naik, tentu bukan bidang saya juga. Cuman secara umum yang tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa ternyata ini saya ada data real itu, yaitu ini contoh saja untuk C3 itu ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Itu di Bandung itu bulan Februari 69 kasus yang diterima oleh Polres Bandung. Begitu. Itu bulan Februari. Bulan Maret itu dari 69 turun ke 56 kasus. Begitu. Dan April sampai sejauh ini 23 kasus. Ini kan sudah setengahnya ya. Tapi ini dari 56 bulan Maret ke 23. Itu tentang C3, curanmor, curas-curat. Begitu. Lalu untuk kekerasan itu juga mengalami penurunan dari bulan Februari itu cuma 24. Bulan Februari itu 24, bulan Maret itu ada 23 kasus, dari 24 ke 23, bulan April ini baru 6 sejauh ini. Dan mungkin gambarannya mungkin itu aja, begitu. Lalu tren kasus kejahatan pada saat ini memang kenapa ini menurun? Saya tentu kalau menjawab jawaban pastinya itu tentu terlalu cepat untuk saya menjawab karena mungkin saya harus melakukan atau mungkin harus berdasarkan penelitian terlebih dahulu. Begitu. Nah, tapi mungkin jawaban cepatnya atau mungkin jawaban yang dapat saya pantau itu karena mungkin sekarang saat ini karena banyak yang work from home gitu, banyak rumah itu banyak yang nggak kosong kalau sekarang begitu. Rumah itu nggak kosong dan juga mungkin orang itu cenderung di rumah aja kayak gitu. Itu mungkin mempengaruhi tingkat kejahatan. Dan juga mungkin ya itu juga mungkin apa penjahatnya juga takut juga mungkin COVID-19 mungkin ya atau juga mungkin kan tapi untuk trennya sendiri untuk saat ini yang menurun drastis itu yaitu tren pencurian rumah kosong begitu. Jadi kalau dulu misalkan kita pencurian rumah kosong itu dulu banyak, sekarang nggak ada. Maksudnya sangat jarang sekali gitu. Di Tangerang aja udah nggak ada. Di Tangerang Kabupaten itu sampai bulan ini dari awal bulan sampai bulan ini nggak ada pencurian rumah kosong begitu. Jadi trennya itu beralih sekarang cuman kalau misalkan motornya diparkirin di jalan gitu terus ditinggal itu baru dicuri kayak gitu. Jadi cuman sebatas klien waktu di jalan aja sekarang gitu. Dan juga tren-trennya sekarang mungkin kalau toko gitu dibobol gitu waktu tokonya kosong seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh bisa kita tanggulangi sendiri gitu ya kan. Kalau misalkan kita misalkan kita naik motor di jalan ya kunci ganda lah gitu, atau jangan kita tinggalin sepenglihatan di tempat yang nggak bisa kita lihat gitu, atau jika kita punya toko pasanglah CCTV, pasang alarm gitu. Maksudnya itu suatu hal-hal yang sebenarnya kelalaian gitu, sebenarnya bisa untuk kita tanggulangi gitu. Jadi sebenarnya alasan untuk kita pada saat ini untuk kita takut akan kejahatan sepertinya
kok makin banyak, itu sebenarnya bertolak belakang untuk pada saat ini. Begitu. Jadi mungkin karena ketakutan masyarakat itu lebih karena mungkin media menyoroti ini yang berapa belas napi yang dibebaskan berulah lagi mungkin gitu kan, lebih menyoroti hal itunya gitu mungkin. Tapi kalau gambaran umumnya ternyata enggak gitu. Ya cuman itu terjadi benar. Cuman maksudnya gambaran umumnya kejahatan itu berkurang begitu. Jadi sebenarnya tidak ada harusnya tidak ada, sudah kita tidak perlu khawatir. Lalu untuk saat ini, untuk juga polisi saat ini membentuk satgas yang bertujuan untuk terkait COVID-19 ini. Jadi memantau semua yang berhubungan tentang COVID-19 ini, baik dari harga sembako, dari harga kebutuhan pokok, lalu dari harga masker, dari penimbunan barang pokok, penimbunan masker, lalu dari apakah ada kelompok-kelompok yang ingin memicu keresahan seperti kelompok narko. Pada saat itu langsung polisi dapat mendeteksi dan dapat menindaknya dengan cepat gitu menurut saya. Jadi dan polisi juga melakukan himbauan-himbauan membubarkan masyarakat yang berkumpul dan dan lain sebagainya. Menurut saya dalam kondisi seperti ini masih kondusif. Dan polisi juga sudah menyiapkan planning jika ini kan kondisi masih dalam kondisi aman tergolongnya. Jadi nanti jika kondisi sudah mulai rawan, itu sudah disediakan SOP-nya harus apa-apa. Sangat rawan nanti kondisinya harus SOP-nya seperti apa-apa. Begitu. Dan juga menurut saya untuk sekilas itu karena kita juga ada satgasnya, itu yang mengawasi harga sembako terus setiap hari. Kalau saat ini harga sembako tergolong masih stabil, rata-rata hampir semua. Jadi kecuali mungkin ada beberapa yang naik seperti gula dan bawang merah mungkin ya, tapi sekarang sudah turun lagi. Jadi menurut saya sebenarnya belum ada yang dikhawatirkan untuk saat ini, untuk tahap seperti ini. Begitu. Dan kita berdoa saja supaya ini tidak berkelanjutan lama gitu, supaya tidak bereskalasi ke yang kita tidak bisa kontrol. Mungkin seperti itu. Wah, nampaknya ya kita dapat merasa damai tenang kalau paparan tadi menunjukkan bahwa kejahatan kita menurun. Tapi sebelum kita masuk kepada dunia masalah politik, kita coba bertanya kepada Pak Christian. Pak Michael, sangat menolong kondisi sekarang. Pak Christian, dari suasana COVID-19 ini sejak ini diumumkan dan mulai disampaikan oleh juru bicara pemerintah dan juga oleh Presiden sendiri, Bapak Presiden, nampaknya seakan-akan tidak ada suara dari parpol ya. Apakah parpol dalam hal ini cukup mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya parpol pendukung dari pemerintahan yang sekarang? Apakah cukup mendukung atau enggak? Kalau mendukung, kenapa kok tidak kelihatan suaranya ya? Silakan Pak Christian. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga yang saya hormati Pak Jenderal Sujatmiko dan Pak Michael. Pertanyaan yang cukup menarik, Pak. Kalau kita melihat tentang perpolitikan dan tentang parpol-parpol pendukung juga gitu, mungkin akan ada pertanyaan yang seperti Pak Bambang utarakan. Saat ini parpol di mana sih? Apa sih perannya parpol? Mungkin kita harus bedakan ya Pak ya, antara parpol sebagai partai politik dengan parpol yang mengirimkan wakilnya duduk di DPR. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara parpol sebagai parpol, maka yang bisa dilakukan oleh parpol, tugas dan fungsi parpol adalah pendidikan politik. Kalau dia parpol bergerak untuk memberikan donasi, untuk memberikan penyemprotan desinfektan atau hal-hal sosial lainnya, itu adalah fungsi dia sebagai bentuk sosial aja gitu. Tapi mungkin kalau ditanya peran parpol mendukung pemerintah, itu adalah peran parpol melalui anggota-anggotanya yang duduk di legislatif. Nah, tapi yang jelas melalui adanya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, adanya percepatan
Dalam artian seperti ini gampangnya. COVID ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Jadi untuk penanggulangan bencana harus ada alokasi dana. Intinya kan bicara soal anggaran. Tugas legislator itu kan ada 3 ya. Sebelumnya saya mundur dulu sedikit supaya dipahami. Tugas legislator itu ada 3, yaitu anggaran, fungsi anggaran, budgeting, bicara soal anggaran yang akan digunakan pemerintah. Yang kedua adalah legislasi, membuat peraturan. Kalau di RI yaitu membuat undang-undang, kalau saya di kota membuat perda. Dan fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, kalau kita bicara bagaimana mendukung atau tidak, mendukung itu tentu harus mendukung secara anggaran dalam hal ini. Karena yang paling penting membantu pemerintah bagaimana penganggarannya. Kita bicara soal bantuan-bantuan pemerintah untuk warga-warga miskin, itu harus didukung oleh anggaran. Dan pemerintah dalam hal ini dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 2020 sudah tidak memerlukan persetujuan lagi dari DPR karena sifatnya darurat. Sehingga pemerintah dapat bergerak lebih cepat sebagai eksekutif untuk segera melaksanakan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah juga di berbagai level sudah membangun gugus tugas untuk penanggulangan COVID, baik itu levelnya nasional, levelnya kota, hingga ke kecamatan kelurahan, sehingga pemerintah dapat segera mengeksekusi. Kata kunci dari semuanya ini kan adalah pelaksanaannya. Dan itu semuanya ada di kewenangannya, ada di pemerintah dan di gugus tugas. Begitu kira-kira Pak Bambang. Baik, jadi nampaknya walaupun parpol tidak bicara sana-sini, namun melalui para anggotanya yang berada duduk di legislatif, melalui tadi masalah penganggaran, nampak bahwa itu ada dukungan, nampaknya begitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita semua dianjurkan untuk work from home, study at home, bekerja dari rumah, belajar di rumah. Bagaimana dengan anggota DPRD, khususnya di Bandung? Apakah DPRD masih tetap berfungsi atau tidak ada lagi persidangan atau harus bekerja di rumah? Kira-kira bagaimana gambaran tentang DPRD sendiri dalam situasi COVID ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk fungsi dan tugas DPRD tetap berjalan seperti biasa. Untuk fungsi-fungsi rapat-rapat pun kita masih terus berjalan. Hanya perbedaannya adalah jika biasanya kita rapat harus fisik, saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa rapat melalui telekonferensi. Jadi misalnya jumlah anggota di dalam satu alat kelengkapan dewan itu kira-kira ada 15, misalnya di panitia khusus ada 15 orang, sebagian bisa mengikuti secara telekonferensi dan sebagian yang mungkin memang perlu fisik karena untuk beberapa hal yang sulit dijelaskan melalui telekonferensi, ada perwakilan tiap fraksi yang datang secara fisik. Dan beberapa bisa mengikuti melalui telekonferensi. Itu pun yang hadir secara fisik dilakukan protap kesehatan sesuai dengan aturan yang ada. Saat kita masuk, kita di-scan suhu tubuh, kita diberikan hand sanitizer, kita wajib menggunakan masker dan jaga jarak juga. Biasa duduknya deket-deketan, sekarang mejanya dibuat berjauhan untuk menghindari penularan virus COVID. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi nampaknya DPR pun mungkin bisa dikatakan work from home, tetapi tetap melakukan persidangan secara telekonferensi ya, nampaknya begitu. Karena physical distancing bukan hanya untuk masyarakat umum, tapi juga untuk anggota DPR. Waktu kita berjalan dengan sangat cepat, jadi kita sangat terdesak dengan waktu, tapi kita akan tetap juga gunakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada sangat banyak. Mungkin tidak semuanya dapat kita jawab karena waktu, tapi saya akan memilih beberapa pertanyaan yang kiranya kalau boleh dijawab dengan lebih singkat supaya kita dapat menjawab sebanyak-banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan sekarang diajukan kepada Bapak Sujatmiko. Dalam kaitan keamanan sekarang, pertahanan negara. Apakah dapat diprediksi bahwa situasi demikian ini akan muncul sel-sel teroris? Dan kalau itu benar, lalu apakah yang sebetulnya dilakukan oleh TNI supaya masyarakat tetap merasa tenang, Pak? Terima kasih Pak Bambang. Saya mencoba untuk menjawab.
sangat mungkin ya dalam situasi yang genting seperti ini itu dimanfaatkan untuk mengganggu keamanan dan ketentraman bangsa Indonesia. Itu sangat mungkin, dan beberapa waktu yang lalu terjadi itu di Poso itu ya. Karena situasi ini semuanya sibuk, sehingga kesempatan ini pasti dimanfaatkan oleh kelompok yang memang tidak senang dengan ketenangan negara kita. Ini dimanfaatkan oleh terorisme. Supaya kita bisa aman, tentunya kita yang pertama yaitu kita mengikuti aturan atau petunjuk-petunjuk yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita harus apresiasi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah saat ini, baik itu dengan PSBB maupun dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan terdahulu, termasuk mengatur keuangan dan sebagainya itu. Kita harus hargai apa yang sudah diatur oleh pemerintah ini, dan tugas-tugas kita tentunya sekarang harus loyalitas. Ya. Jadi dibutuhkan oleh kita semuanya itu adalah loyal, karena keloyalan itulah yang membuat semuanya itu akan bisa tertata dengan bagus. Ya. Terus yang selanjutnya, tentunya kita selain loyal, kita di sinilah wujud kita itu untuk taat. Ya. Taat berarti kita harus bisa rendah hati. Ya. Jadi jangan kita ngeyel lah ya, jangan kita berpedoman kepada ya saya yang benar begini, harusnya begini, harusnya semuanya banyak saat ini memang dimanfaatkan untuk keluar sebagai bertampil di panggung politik ya, digunakan dia yang tadinya mungkin diam, saat inilah orang-orang yang memang ingin tampil maju, apakah itu melalui bantuan atau apa dan sebagainya, bisa itu terjadi. Namun yang paling penting supaya kita aman, tentunya kita ikuti aturan-aturan atau anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Terus kita hindari berita-berita yang memang tidak pasti kebenarannya. Kita tahu kalau yang kira-kira ragu-ragu, jangan kita ikut menyebarkan berita hoax, tapi harus kita udah di-delete aja. Ini yang bikin kita kacau itu karena kita banyaknya berita-berita yang memang tidak jelas kebenarannya, namun sudah disebarkan. Sedangkan kemampuan kita menyeleksi ini benar atau enggak itu masih diragukan, masih belum bagus gitu ya. Sehingga itu yang membuat kerasan. Sehingga jangan sampai kita ikut menyebarkan berita-berita yang memang belum pasti kebenarannya. Ya. Terus berikutnya, supaya kita bisa tenang di tempat dan sebagainya, tadi sudah saya sampaikan juga di awal bahwa kita memang harus menyiapkan diri kita sendiri ya, menyiapkan kita ini harus aman, kita ini harus mempunyai pertahanan, sehingga kita jangan mengandalkan aparat. Ya. Aparat itu hanya membantu kita. Semuanya ada di tangan kita. Ya. Baik itu kita mau bisa menahan itu penyakit atau virus ini, ataupun mungkin kita tidak tahan badan kita untuk penyakit ini, tapi yang jelas kita harus waspada. Ya, waspada. Jadi kita bukan takut, namun kita harus hati-hati di dalam kita melakukan suatu kegiatan. Karena virus ini kan tidak kelihatan dan tidak tahu mungkin kita bergaul dengan siapa dan sebagainya, belum tentu dia itu sehat benar, juga belum tentu. Bukan kita curiga. Memang saat-saat ini banyak orang yang gampang tersinggung. Masalah masker saja, orang diingatkan suruh pakai masker itu kebanyakan ya ada yang nggak terima. Ya. Ada yang nggak terima, ngajak berantem dan sebagainya, terjadi kasus-kasus seperti itu. Ya. Jadi sensitif untuk bisa menegakkan. Namun yang kita minta itu kita harusnya kita merendahkan hati kita untuk taat kepada aturan dari pemerintah, dan kita loyal ya. Loyal apa yang diputuskan itu tentunya sudah melalui proses ya, melalui pembicaraan, rapat-rapat dan sebagainya, itu udah pastilah. Kalau kita mau taat, kalau kita mau loyal, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, itu pasti kita lebih tenang.
daripada kita mungkin ngurusi berita-berita yang mungkin belum tentu benar. Jadi itu yang dia sampaikan. Jadi tentunya kita harus menyiapkan diri kita sendiri supaya kita berada di mana saja dan sebagainya. Kita harus berjaga-jaga, tapi kita tetap berdoa. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi pertahanan ini sangat tergantung pada kitanya. Kitanya punya peranan, nampaknya seperti itu. Iya, betul. Menjaga pertahanan itu dari kitanya sendiri. Makanya disebut ini sebagai perang semesta, pertahanan semesta mungkin. Peperangan non senjata, non militer. Pak Michael, Anda juga yang bertanya dengan hubungan PSBB ini, memang gereja dan tempat-tempat ibadah tidak diharapkan melakukan pertemuan ibadah dalam jumlah yang besar atau bahkan jumlah yang kecil. Tetapi kalau misalkan orang melakukan syuting atau melakukan pertemuan kecil, kira-kira boleh nggak? Atau kalau tidak boleh, apakah sama sekali tidak boleh orang bertemu? Atau kalau boleh, kira-kira batasnya sampai berapa orang masih boleh bertemu itu? Baik. Jadi untuk PSBB ini, jadi perlu diketahui bahwa PSBB ini memiliki kekuatan hukum sebenarnya. Yaitu jika kita, karena ini kan PSBB ini diberlakukan dari PMK nomor 9 tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan. Dan Peraturan Menteri Kesehatan ini berinduk dari Undang-Undang Karantina. Undang-Undang Karantina itu disebutkan pada pasal 93 itu jika orang yang melanggar ketentuan selama karantina itu bisa dipenjara 1 tahun atau denda sebesar 100 juta segitu. Jadi sebenarnya PSBB ini jika melanggar itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi polisi dalam hal ini tidak mengedepankan represif. Nah, jadi begitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi maksud saya mengutarakan itu supaya kita lebih mematuhi gitu PSBB. Dan sebenarnya untuk keagamaan itu tidak boleh sebenarnya untuk umum ya, untuk umum. Akan tapi jika untuk disarankan itu untuk keluarga, untuk jadi selama keluarga gitu. Kalau selama keluarga itu belum ada batasan sih. Kalau misalkan berapa orang gitu. Kan tapi untuk pemakaman itu 20 orang. Tapi untuk yang ada batasan orang untuk agama itu belum ada. Itu berapa orang begitu. Jadi untuk saat ini yang diperbolehkan hanya kegiatan agama di rumah saja. Oh baik, terima kasih. Karena PGI pun memang sudah mengeluarkan surat sejak 3-4 minggu yang lalu bahwa seruan kepada gereja-gereja melakukan ibadah di rumah-rumah sampai kepada akhir bulan Mei. Itu seruannya. Disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Pertanyaan yang mungkin terakhir kalau boleh saya katakan karena masalah waktu, kita ajukan kepada Pak Christian sehubungan dengan pertanyaan dari audiens, yaitu tentang 9 pintu bantuan pemerintah yang telah dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Kamil. Pertanyaannya bagi mereka yang mengharapkan bantuan, kira-kira bagaimana? Karena didengar berita bahwa bantuan itu tidak sepenuhnya sampai kepada rakyat. Ada yang harusnya 150, 440, yang nyampaiannya sekian puluh begitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan bantuan kalau ada arahan dari Pak Christian? Baik. Jadi menurut mungkin banyak yang sudah melihat videonya yang disampaikan oleh Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil. Jadi ada 9 bantuan bagi warga. 2 di antaranya itu sebenarnya bantuan yang memang sudah rutin diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah PKH dan juga kartu sembako. PKH itu program keluarga harapan bagi mereka-mereka yang memang masuk ke dalam kategori miskin di desil 1 dan desil 2. Jadi ada syarat-syaratnya untuk tergolong sebagai miskin, kategori miskin itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, dan bagi mereka yang memang dikategorikan sebagai miskin, mereka sudah otomatis mendapat PKH setiap bulan, bukan selama COVID ini, tetapi memang dari Januari sampai Desember setiap tahun. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana buat mereka-mereka yang tidak masuk ke dalam penerima PKH atau tidak masuk di desil 1, desil 2, di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bagi mereka yang tidak termasuk di situ ada beberapa alternatif bantuan.
Di antaranya adalah bansos presiden, tapi bansos presiden ini masih terbatas untuk daerah Jabodetabek aja. Lalu ada kartu prakerja. Kartu prakerja ini adalah bantuan dari presiden yang ditujukan bagi mereka-mereka yang terkena PHK atau dirumahkan, atau juga mereka-mereka yang memang belum memiliki pekerjaan. Bantuannya sebesar 600.000 per bulan dan akan diberikan selama 3 bulan. Dan juga ada pelatihan senilai 1 juta rupiah kurang lebih secara online yang didapatkan gitu. Selain mendapat uang, ada keterampilan juga yang didapat. Tapi untuk mendapat kartu prakerja ini, orang harus mendaftar melalui online. Jadi caranya adalah daftar online melalui www.prakerja.go.id. Itu mengisi data dan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dan jika di-approve maka dia akan mendapat bantuan yang tadi disebutkan. Berikutnya ada dana desa, tapi karena Kota Bandung bukan desa, jadi di Bandung tidak mendapat dana desa. Lalu ada juga bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari provinsi, bantuan dari kota. Nah, kalau kita bicara bantuan dari provinsi dan dari kota, itu datanya semua dilakukan dari kewilayahan, RT RW, kelurahan, kecamatan. Jadi kalau memang ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka akan didata melalui RT RW, lalu akan dimasukkan ke kelurahan naik ke kecamatan, dari kecamatan data akan disetor ke gugus tugas. Dalam hal ini gugus tugas komandonya dalam pelaksanaannya komandonya ada di Dinas Sosial Kota. Kira-kira seperti itu. Bagi mereka yang masih belum kebagian, misalnya anak jalanan, pengemis, dan yang lain-lain yang tidak punya KTP, tidak punya KK, mereka bisa mendapat bantuan nasi bungkus yang disediakan oleh Pemprov Kota Bandung. Tapi untuk bantuan yang tersedia itu banyaknya memang bantuan dari kota dan juga dari provinsi. Tapi untuk mendapat bantuan ini, sekali lagi, caranya adalah mendaftar lewat RT RW. Mungkin banyak pertanyaan yang kira-kira adalah, saya sudah mendaftar melalui RT, tapi kok tidak dapat bantuan, atau mungkin gimana caranya, bisa nggak ada perubahan data? Bisa, perubahan data itu bisa dilakukan. Jadi kalau memang belum menerima, silahkan ajukan ke RT-nya. Jikalau menemukan indikasi juga ada bantuan yang tidak tepat sasaran, bisa diadukan juga. Jadi melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemprov Jabar, ada namanya Picobar, picobarjabar.go.id, atau ada aplikasinya, silahkan diunduh. Jika menemukan keganjilan apabila Anda tidak menerima, seharusnya menerima, tapi tidak menerima, atau ada yang seharusnya tidak menerima, tapi dia justru menerima, silahkan diadukan melalui aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi, perlu disampaikan bahwa bantuan sosial dari pemerintah ini sifatnya terbatas. Jadi kalau memang tidak benar-benar butuh, baiknya tidak usah mengajukan gitu kira-kira. Karena bantuan ini emang diharapkan untuk sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Christian, terima kasih Pak Michael, terima kasih Pak Sujatmiko. Kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi, sebelum nanti kita minta kata-kata arahan terakhir, baik dari Pak Mayor Jenderal Sujatmiko, Ibu Michael Pandayu, dan Pak Christian, kata-kata terakhir. Tapi sebelumnya kalau saya boleh simpulkan, nampaknya masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah stres dan relasi dalam keluarga, tapi ini juga merupakan satu ancaman yang harus diwaspadai. Karena kalau virus ini merupakan musuh, musuhnya bukan masih jauh, tapi musuhnya ada di tengah-tengah kita. Dan apalagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal Sujatmiko tadi, ini musuhnya nggak kelihatan, saking kecilnya, saking nggak kelihatan. Dan untuk memeranginya ini bukan dengan senjata, tetapi dengan ketahanan nasional, perang semesta, di mana seluruh rakyat, seluruh komponen harus ikut ambil bagian menjaga kewaspadaan. Pakai masker itu sendiri suatu peperangan terhadap virus ini. Mencuci tangan itu juga merupakan peperangan. Menjaga jarak itu merupakan cara peperangan. Di samping yang sama, memerangi hoax, karena ini merupakan
musuh ikutan yang mendampingi kepada kita. Jadi ini perlu kewaspadaan semua kita. Dan kalau kita mendengar paparan dari Pak Michael, nampaknya kondisi kita masih tetap kondusif dari sisi keamanan. Bahkan jumlah angka kriminalitas dari C3 tadi malah menurun dari waktu ke waktu. Harapan kita ini akan terus trennya semakin menurun. Dan sampai pada akhirnya COVID ini tidak terjadi lonjakan apapun. Walaupun ada napi-napi yang dilepaskan, justru dilepaskannya napi ini demi keamanan semua. Kalau tidak malah timbul kerusuhan yang tidak diharapkan seperti yang telah terjadi di berbagai negara. Dan Polri juga tidak tutup mata terhadap hal ini, selalu ada pengawasan nampaknya begitu, dan pengawasan yang cukup sangat ketat sehingga keadaan tetap terkendali. Dan harapan kita bukan hanya pada masa COVID ini angka kejahatan turun, selesai COVID kejahatan tetap turun dan tetap rendah, itu harapan kita. Dan kalau mendengar dari Pak Julianto bahwa nampak juga bahwa keadaan masih tetap terkendali dari sisi politik karena partai-partai pendukung masih tetap melaksanakan tugasnya, khususnya melalui anggota legislatif dan lembaga legislasi. Dan dengan demikian keadaan tetap terkendali dan bantuan kepada masyarakat tadi sudah dijelaskan, pintu kuncinya nampaknya di RT. Dan kalau sudah mengajukan masih belum juga mendapatkan bantuan atau ada penyimpangan-penyimpangan, itu dapat melaporkannya secara online melalui Miskobar yang tadi sudah disampaikan. Dengan kata lain, kalau kita boleh simpulkan, memang keadaan cukup rawan, ada potensi kerawanan, tetapi ini masih dapat terkendali, dan kita tetap dapat positif melihat ke depan. Nampaknya kalau saya boleh simpulkan dari pembicaraan kita malam hari seperti itu. Dan sebelum kita mengakhirinya, silakan kita mulai dari Pak Sujatmiko kalau ada kata-kata akhir yang mau disampaikan bagi kita semua supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah praktis ke depan. Dan juga dari Pak Michael memang tentang larangan untuk mudik 2020 baru satu pernyataan, juklat atau juknisnya, petunjuk teknisnya belum dikeluarkan sehingga kita masih belum tahu dan sehingga menunggu apakah masih boleh tidak pulang pergi Bandung Jakarta dalam hari-hari ke depan. Demikian juga dengan Pak Christian, nanti silakan memberikan arahan terakhir. Silakan Pak Mayor Jenderal Sujatmiko. Mohon mikrofonnya dihidupkan dulu Pak, mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita harus dalam situasi yang seperti ini, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah merupakan peperangan terhadap COVID-19 ini, maka langkah tindak kita tentunya kita perlu kebersamaan, kesehatian kita untuk memerangi ini. Jadi semuanya harus ada sehati. Kita jangan sampai kita mungkin tidak loyal kepada pimpinan dan sebagainya sehingga kita akan menimbulkan permasalahan. Tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain yaitu yang pertama kita prioritaskan diletakkan pada penyelamatan nyawa manusia, termasuk di sini adalah para tenaga medis. Karena kalau tenaga medis nggak ada, kita juga akan kewalahan kita. Yang kedua, kita berpedoman pada kecepatan bertindak dan ketepatan cakupannya. Memastikan bahwa semuanya ataupun yang terjangkau itu melakukan tes. Sehingga kita pasti, oh ini sehat, nih sakit. Sehingga kita ketahui juga seberapa yang memang terkena COVID ini. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu lagi di sini sinergi dan aksi bersama antar lembaga pemerintahan dan dengan pelibatan aktif masyarakat sipil. Jadi semua kita terlibat bahwa memerangi ini tidak bisa diserahkan ataupun dibebankan kepada aparat keamanan, namun ini harus diperangi oleh semua orang, ya, semua orang untuk memerangi. Dan kita yakin bahwa COVID-19 ini pasti akan berakhir. Ya, seperti slogan yang sering kita dengar, badai pasti berlalu. Dan setelah
badai berlalu, tentunya kita mempunyai harapan yang lebih besar lagi. Kita bisa membangun bersama-sama negara dan bangsa kita ini dengan lebih maju lagi. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sutanto. Pak Michael, silakan Pak. Baik. Yang ingin saya tegaskan lagi, bahwa untuk mengatasi masalah COVID-19 ini bukan hanya tugas dari salah satu pihak aja, bukan dari polisi saja, bukan dari pihak TNI saja, dan bukan pemerintah saja. Tapi ini semua harus dipahami bahwa ini merupakan tanggung jawab kita semua, bahwa setiap orang itu memiliki andil yang luar biasa besar. Satu orang saja yang sembrono itu dapat menulari ribuan orang, ratusan orang, atau satu orang saja yang membuat suatu hoax dan menyebarkannya, itu bisa efeknya sangat luar biasa. Dan juga jika orang-orang mulai panic buying, itu akan menimbulkan kelangkaan dan akan menaikkan harga seperti itu. Dan terutama bagi kita orang Kristen, saya ingin menghimbau, saya ingin menyarankan bahwa gereja tentu bukan sebuah gedung. Gereja bukan hanya masalah gedung, bukan hanya masalah kita berkumpul di satu gedung, akan tapi pada saat seperti ini, walaupun kita tidak bersama-sama, mari kita semua saling menguatkan satu sama lain walaupun tidak bertemu. Dan gereja menurut saya adalah masalah jemaat. Gereja adalah jemaat itu sendiri, dan jemaat mula-mula dicontohkan memiliki kasih yang mula-mula, di mana di sana mereka tidak egois, di sana mereka saling mengasihi satu sama lain, di mana satu harta merupakan harta bersama, bahkan ekstrimnya seperti itu. Jadi jika memang kita orang Kristen, jika kita bilang bahwa diri kita orang Kristen, bukan alangkah lebih baiknya apabila dalam keadaan seperti ini kita saling membantu satu sama lain. Sungguh pemandangan yang luar biasa, kita memiliki kasih yang mula-mula itu lagi. Jika kita melihat ada saudara kita yang mungkin kekurangan atau seperti apa, kita bisa membantu walaupun cuma sedikit. Alangkah baiknya jika kita saling membantu satu sama lain agar COVID-19 ini, problem ini kita dapat selesaikan bersama-sama dengan baik. Gitu. Terima kasih. Satu arahan yang sangat tepat dan sangat penting. Terakhir dari Pak Christian Julianto, kalau boleh menyampaikan kata-kata kesimpulan akhir. Baik, saya mau kembali mengingatkan kepada semua yang menyaksikan tayangan ini bahwa terutama untuk warga Kota Bandung dan Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, bahwa besok tanggal 22 April ini PSBB sudah mulai dilaksanakan. Harap kepada seluruh warga untuk bekerja sama. PSBB ini nggak ada artinya kalau warga tidak taat. Semua warga diharapkan untuk melaksanakan diam di rumah aja, bekerja di rumah, bersekolah dari rumah secara virtual, beribadah di rumah, dan nggak perlu untuk keluar-luar kalau memang tidak emergensi. Layanan kesehatan tetap tersedia, bahan-bahan pokok tetap tersedia. Saya sudah berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebetulan saya di komisi itu. Stok pangan di Kota Bandung aman, bahkan sampai lewat Lebaran. Jadi tidak perlu berbelanja secara berlebihan. Toko-toko penjual bahan kebutuhan pangan masih tetap buka, walaupun jam operasi dibatasi. Pasar-pasar pun masih beroperasional. Bahkan jika diperlukan, saat ini PD Pasar sudah menyiapkan layanan delivery. Jadi nggak perlu belanja ke pasar, tinggal dikontak makanannya yang akan datang ke alamat kita. Dan yang terakhir, jangan panik. Tetap berpikiran positif. Kalau Pak Jatmiko bilang badai pasti berlalu. Berhubung hari Kartini, saya mau bilang habis gelap, terbitlah terang. Harapan itu masih ada buat kita semua. Tetap positive thinking, jangan terlalu stres, karena di rumah aja stres bacain WhatsApp dengan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Tetap tenang dan sama-sama kita akan lewatin COVID ini dengan kemenangan. Demikian dari saya, selamat malam.
Terima kasih, terima kasih. Dan memang untuk gereja pun sudah persiapan ibadah untuk minggu yang akan datang semuanya sudah direkam sehingga dalam PSBB ini kita sudah siap untuk menghadapinya. Semua untuk ibadah-ibadah yang akan datang kita sudah stok rekaman dan artinya kita sudah melakukan perekaman. Sangat baik. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang mengikuti acara ini baik langsung maupun nanti pada waktu siaran ulang, kita berterima kasih karena di belakang layar ada beberapa teman yang membantu kita. Pertama-tama Ibu Rizka yang bersama yang kedua dengan Pak Yongki. Yang kedua beliau ini membantu kita di dalam menyortir pertanyaan, merumuskan pertanyaan, sehingga pertemuan kita dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, walaupun kita tidak melihat kedua teman kita yang mengupayakan semua ini, sekali lagi terima kasih Bu Rizka dan Pak Yongki. Dan saya kembalikan kepada pemegang acara Ibu Yesi. Terima kasih.